Lagi-lagi masyarakat awam politik baru memahami bahwa partai politik dipelihara oleh pemerintah yang dananya bersumber dari pajak rakyat. Begitulah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Hitung-hitungannya tertulis pada PP Nomor 5 Tahun 2009 yang diubah menjadi PP Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 di mana indeks minimal bantuan keuangan per suara pemilu DPR Rp1.000, DPR di provinsi Rp1.200, DPR di kabupaten kota Rp1.500 dikali total perolehan suara sah per partai dikali 12 bulan dan diberikan selama 5 tahun. Diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan seabrek syarat administrasi. Kemudian, penggunaannya diatur untuk pelaksanaan program yang mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat. Pertanyaannya, apa kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jika tugas pendidikan politik diserahkan kepada partai? Di mana bonafiditas partai jika untuk pengelolaan sekretariat saja harus disuapi pemerintah? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan PP Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 merupakan transaksi politik antara pemerintah dan partai untuk sekedar ongkos operasional sekretariat. Bahwa partai politik menjual suara rakyat dengan nilai tak seberapa hanya demi keberlanjutan organisasinya. Fakta di lapangan bahkan menunjukkan partai politik tidak melakukan tugasnya. Jika memang tugas pendidikan politik diberikan kepada partai, mengapa pendidikan yang diberikan kepada rakyat adalah pendidikan politik yang tidak sehat? Di antaranya adalah praktek serangan fajar kepada swing voter dan penjualan posisi bakal calon legislatif pada kader kapitan. Jika partai politik menjaga independensinya dengan baik, melepaskan diri dari ketergantungan pemerintah, dan melakukan kaderisasi dengan maksimal, maka keagungan dan kesucian partai politik yang selama ini ada di benak rakyat tentu akan terwujud. Memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah tanpa rasa ewu pakewoh, sebab sudah menelan siraman PP Nomor 5 Tahun 2018. Menerjang dan menyerang tanpa keraguan segala kecurangan dan manipulasi pemerintah terhadap rakyat yang sudah memilihnya. Sungguh menyedihkan menggiring rakyat dalam ketidaksehatan demokrasi, kepalsuan janji membela rakyat, bersandiwara di atas panggung drama pembodohan yang tak berkesudahan, tersenyum dengan belati di punggung, menikam kepercayaan rakyat. Apakah rakyat dianggap tidak tahu bahwa banyak partai membelah diri? Apakah begitu cara menampakkan muka demokrasi? Kebebasan berkumpul dan berserikat tidak bersandar pada konsep yang benar. Partai baru, rasa partai lama. Fakta di lapangan menunjukkan itu, partai baru berisi kader partai tertentu. Adalah lebih parah jika partai baru merekrut kader baru, tapi menempatkan kader partai tertentu sebagai bacaleknya, menentukan penomoran tak umum pada ketua pengurus kota. Masyarakat juga sudah maklum, jika ketua pengurus akan didaftarkan ke KPU sebagai bacalek nomor 1, bukan nomor 3, setelah sekretaris dan anggota titipan dari kader partai tertentu. Akal-akalan untuk menutupi nama partai yang sudah tercium aroma kebusukannya dan ketidakmampuan dalam mengelola kader. Tipu muslihat untuk menguasai suara di Senat, Majelis Kehormatan Rakyat. Menyedihkan. Cipta kondisi abu-abu karena tak sanggup untuk tak setuju. Padahal tahu, tapi menutup mata pada carut-marut pemerintahan. Bungkam, padahal harusnya tak diam. Partai mampu jika mengajak rakyat bersekutu. Sekadar mengganti nilai Rp3.700 per bulan dari setiap kader militan akan mudah jika tulus mendengarkan dan bersikap. Bukankah di dunia ini hanya ada dua jalan, yang benar dan yang salah, yang setuju dan yang menolak, yang mendukung dan yang mengkritik? Jantan menentukan sikap terhadap berlangsungnya pemerintahan korup, manipulatif, dan penuh kepentingan. Jika tak setuju, jadilah pihak oposisi. Kritisi dengan santun, evaluasi dengan logis, dan apresiasi yang semestinya. Jika setuju, jadilah pihak status quo.
Bela dengan tak membabi buta, kampanyekan dengan sejujurnya, dan yakinkan rakyat untuk memilih kembali. Multipartai belum tentu cerminan demokrasi yang diinginkan. Jika prinsipnya mendukung atau menolak, partai bisa saja jadi pilihan.